Selamat malam semuanya. Masih pada semangat gak nih? Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan aku hari ini untuk membicarakan salah satu topik yang menarik nih. Kira-kira apa? Apa tuh? Oke, sebelum itu tak kenal maka tak sayang, maka perkenalan saya. Nama saya Jocelyn, biasanya dipanggil Joy. Saya dari jurusan Strategi Communication angkatan 2021. Nah, kira-kira di sini teman-teman ada yang pernah pacaran atau lagi pacaran gak? Pernah ya. Nah, kalau pacaran itu lebih banyak senangnya apa sedihnya? Sedihnya. Senang. Pasti ada sedih, ada senangnya, tapi mungkin lebih senangnya ya, namanya pacaran. Nah, teman-teman, tapi pernah nggak kalau teman-teman pacaran sama teman kerja sendiri? Ya, ini ya. Nah, teman-teman, mungkin ini salah satu topik yang cukup menarik karena hari ini kita akan bahas tentang larangan pacaran di organisasi. Oke, teman-teman, mungkin sebelum kita bahas lebih dalam, kita tahu dulu tentang organisasi. Nah, organisasi itu adalah sekumpulan orang yang memiliki struktur tertentu dan memiliki tujuan bersama. Nah, teman-teman, kalau misalnya satu organisasi biasanya ada larangan nih, gak boleh pacaran, ketua, sekretaris, bendahara, gak boleh pacaran misalnya sama anggota atau sesama anggota juga gak boleh. Nah, itu kenapa sih? Nah, biasanya kalau kita baca-baca di artikel, kalau misalnya pacaran satu organisasi itu katanya bisa berantem. Nah, itu kenapa? Karena kita bakal bahas hal-hal pribadi, kita masukin nih pas lagi kerja juga. Jadi terkadang kesannya kurang profesional. Nah, selanjutnya juga kita biasanya juga dengar nih kalau pacaran satu organisasi gak akan bertanggung jawab sama tugasnya di organisasi, seringnya bucin mulu nih misalnya gitu. Nah, teman-teman, itu bagi sebagian orang itu adalah apa ya, dari dia itu kayak oh iya deh emang kayak gitu. Tapi sebagian orang juga ternyata ada yang pengen satu organisasi sama pacarnya. Apa sih dampaknya bagi mereka itu? Dampaknya adalah ketika misalnya dia nih gak jadi satu organisasi, terus jadi bilang aduh gak jadi deh, males ikut organisasi itu, gak usah. Padahal udah jadian kan sama bebeknya, sama dia gitu, jadian mau satu organisasi. Jadi terkadang kayak ya udah gak usah organisasi itu deh, yang lain. Terkadang juga kita cemburu nih teman-teman saat pacar kita di organisasi lain, kayak dia deket-deket gaya sama cewek gitu, atau dia deket-deket gaya sama cowok. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya di sini aku lebih bertujuan untuk menekankan pada karyanya dan juga kita sebagai mahasiswa untuk aktif berorganisasi. Nah, kita bisa mengembangkan bakat-bakat kita dan juga menghasilkan karya bagi sesama tanpa harus takut untuk membangun relasi dan hubungan dengan sesama, apalagi menuju hubungan yang dekat. Nah, jadi teman-teman, salah satu tips sih dari aku yang pernah di keduanya nih, pernah pacaran di organisasi gagal sama yang pernah yang berhasil. Tips dari aku adalah jangan pilih posisi yang terlalu berdekatan. Misalnya itu ketua sama wakil, itu jangan ya. Yang biasanya banyak untuk berkomunikasi, nah itu jangan, mendingan dihindari. Kedua, posisikan diri teman-teman. Jadi teman-teman kapan ketika quality time, hindari ngomongin soal kerjaan di organisasi atau misalnya keributan-keributan yang terjadi di organisasi. Begitu juga sebaliknya. Nah, teman-teman, salah satu tips terakhir itu teman-teman bisa terbuka nih. Terbuka dengan sesama rekan kerja di organisasi atau dun atasan di organisasi bahwa teman-teman pacaran, karena itu lebih baik dan membuat teman-teman oh ini emang pacaran nih, jadi emang seperti itu. Nah, teman-teman, aku Joy ingin mengingatkan ayo kita lebih banyak berkarya lagi di organisasi karena kebahagiaan muncul dari apa yang kita cintai. Oke, aku Joy, terima kasih dan sampai
Sampai jumpa di lain kesempatan.